persoalan tentang kecelakaan kerja di laut. Kecelakaan kerja di laut ini yaitu atas nama Chandra, ya. Chandra istrinya Bang Chandra yang merupakan pekerja di Pompong, ya. Pompong, ya. Pompong bekerja di tengah laut dalam mencari kerja. Tentunya terjadi kecelakaan kerja, kaki abang kita, adik kita Chandra ini terbelit tali dan kemudian dilakukan pengobatan di Pulau Nias dan kemudian terjadi amputasi di rumah sakit Metamedika, ya, Metamedika, dan sudah diamputasi, terjadi kecatatan. Maka untuk itu kami menghubungi BPJS Tenaga Kerja. Alhamdulillah mereka hari ini menyampaikan hak-hak apa saja yang diterima oleh Bang Chandra dalam kecelakaan ini. Silakan Bang Faisal. Baik, terima kasih Pak Ketua Pimpinan DPR Kota Sibolga. Izin menyampaikan juga dari BPJS Tenaga Kerjaan Sibolga. Pertama-tama kami juga turut berduka atas musibah yang dialami oleh Pak Chandra, ya, Bu. Terkait dengan musibah kecelakaan kerja, kalau tadi Bapak manfaat dari jaminan kematian, kalau yang dari Ibu itu manfaat dari program jaminan kecelakaan kerja. Adapun manfaat jaminan kecelakaan kerja yang pertama adalah biaya pengobatan. Nah, kemarin juga kami sudah koordinasi terkait dengan kecelakaan Pak Chandra yang mengalami amputasi kaki sebelah kanan, ya. Itu manfaatnya yang pertama adalah biaya pengobatan. Nah, biaya pengobatan sendiri itu sampai dengan sembuh. Jadi kalau memang nanti masih ada perlu atau membutuhkan perawatan yang lebih lanjut, itu juga akan kami tanggung. Untuk di rumah sakit umum pemerintah itu di kelas 1, kemudian untuk rumah sakit swasta seperti Metamedika itu di kelas 2. Mungkin izin menyampaikan juga terkait dengan biaya pengobatan itu sudah kami bayarkan di Metamedika. Itu tagihan sementara yang sudah masuk dan sudah kami bayarkan itu sebesar 20 juta terkait dengan amputasi. Tapi kalau memang masih membutuhkan biaya perawatan lainnya juga kami masih tetap cover. Itu yang pertama, biaya perawatannya jadi unlimited. Jadi berapapun butuhnya atau selagi masih berhubungan dengan kecelakaan kerja Pak Chandra itu masih kami cover. Kemudian manfaat yang kedua adalah santunan tidak mampu bekerja. Jadi mohon dikumpulkan juga dari pihak keluarga terkait dengan surat keterangan istirahat dokternya. Jadi setiap kontrol nanti minta surat keterangan istirahatnya, itu dikumpulkan semuanya. Ya boleh, dikumpulkan berapapun panjangnya. Jadi selama sakit nanti itu minta surat keterangan istirahatnya. Itu akan diberikan santunan sebesar 12 bulan pertama adalah 100% kali gaji. Jadi karena ini peserta mandiri yang iurannya 16.800 dihitung upah 1 juta rupiah, maka setiap bulannya akan mendapatkan 1 juta rupiah selama 12 bulan. Nanti di bulan ke-13 baru akan mendapatkan manfaat 50%. Jadi dapatnya 500.000. Itu santunan tidak mampu bekerja, jadi pengganti upah lah. Jadi kan Pak Chandra nggak bisa melaut nih, nggak bisa dapat penghasilan. Nah, penggantinya STMB itu. Kemudian yang kedua adalah santunan cacat. Nah, kemarin juga sudah kami koordinasikan dengan tercapang hidup kami yang menangani proses di data ini. Santunan cacatnya sebesar kurang lebih 20 juta. Jadi nanti akan kami bayarkan, tapi setelah dokter menyatakan bahwa Pak Chandra memang benar-benar sembuh. Takutnya nih, udah kita tetapkan 20 juta, santunan 35% kali upah, rupanya nanti ada ya nggak kita harapkan, rupanya cacatnya lebih besar daripada yang kita tetapkan sekarang. Nah, itu nggak bisa ditetapkan ulang. Jadi makanya harus benar-benar sembuh. Jadi harus benar-benar sembuh kering. Itu juga atau memang sudah tidak ada pengobatan lagi baru bisa kami bayarkan santunan cacatnya. Kemudian manfaat yang terakhir ini sebenarnya ya sangat bagus sekali karena pemerintah adakan juga namanya ortese protese, yaitu bantuan kaki palsu. Cuman untuk di Sumatera Utara ini hanya ada di Rumah Sakit Haji Medan. Jadi nanti kalau memang membutuhkan kaki palsu, kami juga akan akomodir, akan kami bantu merujuk ke Rumah Sakit Haji Medan. Nah, standarnya juga lebih bagus dibanding BPJS Kesehatan. Di BPJS Tenaga Kerjaan ada standar ortese protesenya di atasnya itu. Jadi boleh nanti kalau memang ke rumah sakit haji koordinasi sama kami, nanti kami koordinasi ke rumah sakit hajinya untuk memberikan yang bukan standar BPJS Kesehatan atau standar BPJS Tenaga Kerjaan. Manfaatnya ada 4 itu. Berkas-berkas yang harus dilengkapi sama juga. Nanti akan kami kasih checklistnya ke Ibu, segera dilengkapi juga. Tapi menjelang menunggu sembuh, kami akan bayarkan STMB-nya dulu yang 1 juta rupiah per bulan itu. Tapi harus lengkap.
surat keterangan istirahat dokternya. Jadi kecelakaan kemarin di bulan 10 ya, di tanggal 13 bulan 10, kemudian sampai dengan sekarang mau dibayarkan di 2 bulan dulu juga boleh, tapi dilengkapi surat keterangan istirahat dokternya. Kemudian juga kami menyampaikan permohonan maaf nih dari BPJS Ketenagakerjaan kalau memang dalam pelayanan sisi program jaminan kecelakaan kerja ini ada yang kurang berkenan. Soalnya kami kemarin dengar ada yang kurang pas, kurang enak ya Bu. Soalnya di beberapa rumah sakit itu memang yang pelayanannya tidak sesuai dengan prosedur atau standar BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kami mohon maaf, tapi kalau memang sebagai bentuk wujud pelayanan kami yang prima, maka kami akan memberikan masukan ataupun teguran ke rumah sakit yang memang tidak memberikan sesuai dengan standar BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu dari keluarga ada yang mau ditanyakan terkait dengan kecelakaan Pak Chandranya. Baik, semua yang bertanya, tentunya Bang Faisal dan Bang Heru, terima kasih atas kecepatan perlindungan yang akan dirasakan oleh kami masyarakat nelayan. Yang pertama tadi ada kematian, yang kemudian ada cacat kerja. Maka untuk itu uang daripada Bang Chandra ini di Rumah Sakit Tomsom bahwa supaya dikembalikan ya 1 juta. Oh, 1 juta ya, nanti 500. Nanti akan 1.300.000. 1.400.000 sekian. 1.400.000 nanti akan dikembalikan insyaallah, mudah-mudahan. Kemudian sudah disampaikan maaf dari kepala daerah Bang. Kemudian teman kita, kepala daerahnya, Ketua HIMI Indonesia, disampaikan mohon maaf antara pelayanan kami yang kurang bagus. Dan tetapi juga dari pihak kita juga ada kecepatan untuk kembali pulang ya. Disampaikan Iya. pulang ya. Oke. Iya. Harusnya disampaikan dulu sama BPJS Tenaga Kerja ya, baru kembali ya. Oke, tidak ditanggung oleh BPJS yang ada, saya sudah konfirmasi ya. Kemudian yang kedua adalah ini adalah surat tidak bekerja. 1 bulan yang dikasih rumah Ya, sakit itu. 6 bulan. nanti minta lagi. Alhamdulillah, nanti kalau udah 6 bulan lebih nanti diminta lagi ya. 6 bulan ini akan disampaikan kepada BPJS bahwa Bang Chandra tidak bisa bekerja dalam perawatan, maka kita minta nanti supaya bisa ditransfer sesuai regulasi itu 1 juta per bulan. Ya, 1 juta per bulan selama 6 bulan. Oke? Dan kemudian kepada BPJS Tenaga harapan kita ada tongkat ya. Tongkat kan tanggung jawab penerima ya. Iya, tapi itu partes itu masuk ke sana kan? Ya, artinya nanti sebelum apapun atau kami beli dulu tongkat atau macam mana kan, mungkin ada berjalan sebelum 3 bulan ke depan. Kalau boleh dari BPJS Tenaga jalan dulu. Ya, nanti belikan 2 ini, kemudian kaki palsu itu Rumah Sakit Adam, Rumah Sakit Rumah Sakit Haji ya, Ya. Rumah Sakit Medan. Mudah-mudahan nanti kaki palsu dapat dibuat dan kemudian bisa berjalan kembali ya. Jadi tentunya program ini adalah program yang dialokasikan oleh DPRD Kota Sibolga untuk melindungi masyarakat nelayan. Dan kepada pemerintah Kota Sibolga terima kasih atas program yang sangat luar biasa ini. Mari kita tingkatkan di tahun 2026. Sekali lagi saudara-saudaraku, bagi pekerja ya, baik pekerja yang mandiri, baik kerja yang tanggungan pemerintah, yuk sama-sama lindungi diri kita untuk bisa terlindungi di BPJS Tenaga Kerja. Tentunya program ini sangat luar biasa, buktinya sudah 2 terlayani dengan baik dan alhamdulillah jauh-jauh malapetaka, tapi paling tidak kita sudah siap-siap untuk itu. Kepada pengusaha kami, mohon kiranya karyawatinya dimasukkan dalam tanggungan BPJS Tenaga Kerja, karena memang itulah regulasi yang diamanatkan oleh undang-undang di Indonesia. Terima kasih Bang Faisal. Dan tentunya ini kami serahkan, kemudian juga nomor rekening juga lebih cepat, lebih baik karena tidak bekerja yang suami itu. Dan kami mengucapkan kepada istri, sampaikan salam kepada suaminya, tetap kuat dan tetap tabah. Dan kemudian kepada keluarga, dipercepat nanti administrasinya supaya almarhum Arjuna Tamaraya bisa terbantu pelindungannya sebesar 42 juta rupiah. Haji Muhammad Jamil Jeptumori di Masjid Agung Kota Sibolga. Allah menyaksikan, malaikat melihat keikhlasan dan kerja kita yang baik ini. Semoga Bang Faisal dan Heru amanah dalam jabatan, sukses dalam kepemimpinan, dan kepada keluarga sabar dengan cobaan ini. Kepada Adinda tetap semangat untuk bisa melayani suaminya dan tetap memberikan semangat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.